Assalamualaikum Sobat Rehlah Channel, jumpa kembali dengan kita ya di Rehlah Channel. Hari ini 8 Juni 2025, tim Rehlah Channel akan mengajak sobat semuanya untuk berkunjung di salah satu destinasi wisata di Kota Pacitan, yakni Taman Edukasi Mangrove Pantai Teban yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Kita mulai perjalanan pagi ini dari Museum dan Galeri SBY Ani, yang mana museum dan galeri ini merupakan destinasi wisata yang didedikasikan untuk mengenang perjalanan hidup Presiden ke-6 Republik Indonesia, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan mendiang Ibu Ani Yudhoyono. Jam tangan menunjukkan pukul 6.30 sekarang sobat, dan cuaca agak mendung. Di depan kita ada perempatan yang ke kanan nanti akan menuju ke Pantai Pancerdor ya sobat ya, salah satu pantai yang terdekat dari pusat kota Pacitan, dan beberapa waktu yang lalu juga sudah kita review di Rehlah Channel ya sobat ya. Ya, mendung semakin menggelanyut ya sobat ya, semakin pekat awan di atas. Kita sekarang sudah di jembatan Sungai Grindulu di JLS ini sobat ya. Di bawah kita mengalir Sungai Grindulu sobat ya, salah satu sungai terpanjang di Kota Pacitan ini yang membelah Kota Pacitan. Dan perlu diketahui, jembatan ini adalah jembatan terpanjang sobat ya di Kota Pacitan ini. Dan di depan kita sobat, kita sudah memasuki di kawasan Desa Kembang ini sobat ya. Ya, Desa Kembang, betul, Desa Kembang di Kecamatan Pacitan. Dan sekarang hujan sudah mulai turun sobat ya, rintik-rintik sudah mulai turun. Semoga tidak deras ya sobat ya, sehingga nanti perjalanan kita menuju ke Taman Edukasi Mangrove Pantai Teban tidak terkendala. Ya, seperti biasanya bahwa di JLS itu kiri kanannya banyak terdapat sawah-sawah yang menghijau sobat ya, sehingga perjalanan ketika kita menyusuri jalur lintas selatan ini sangat asik dan menyenangkan ya. Kita sekarang sampai di jembatan yang bertuliskan Pacitan Kota 1001 Gua sobat. Memang Pacitan banyak terdapat gua-gua yang insya Allah di lain kesempatan nanti kita Rehlah Channel juga akan mereviewnya ya. Kita sekarang sudah sampai di perempatan pertigaan sobat, maaf ya, di pertigaan, dimana yang ke kiri nanti menuju ke arah kota ya, kita ambil yang arah kanan sobat ya, tetap stay di jalur lintas selatan. Hujan masih rintik-rintik ya sobat ya. Sekarang kita berada di jembatan Jelok ini namanya sobat ya. Kalau ke kanan itu nanti ke Pantai Pangasan sobat, jadi bisa lewat jalur sini ya kalau ke Pangasan nanti yang ke kanan tadi ya. Salah satu destinasi wisata yang memiliki ikon sawah dan pantai menjadi satu, dan ada batu yang besar menjulang ke langit ya. Nampak di depan itu ada Gunung Lima tadi sobat ya. Ya, Gunung Lima salah satu gunung yang ikonik di Kota Pacitan ya sobat ya. Sekarang kita sudah masuk di wilayah Kecamatan Kebonagung ini sobat ya. Ya, di Kebonagung, dan kita sudah mulai di tanjakan ini, di tanjakan Desa Gawang sobat ya, di Kecamatan Kebonagung, yang tanjakannya lumayan tinggi ini sobat ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya yang akan rehlah atau
berwisata di Pacitan, khususnya di JLS, saya harapkan ya kondisi motor harus betul-betul dalam kondisi fit ya sobat ya, karena jalannya ya naik turun ya seperti ini ya. Di kiri kanan kita ini ada hutan ya sobat ya, hutan rakyat ini ya. Kalau malam ini pasti gelap, ini jauh dari pemukiman ini sobat ya. Saya tidak merekomendasikan bagi sobat semuanya ketika malam hari sepedaan sendirian ya, pakai motor sendirian ya. Harapkan saya rekomendasikan sobat untuk ya ada temannya, dan cek sekali lagi, cek kendaraannya supaya dalam kondisi yang bagus ya sobat ya. Ya, ini kita masih di JLS. Sebentar lagi kita masuk di kawasan namanya Gayam ini sobat ya. Maksudnya di desa Sidomulyo, tapi kecamatannya masih di kecamatan Kebonagung sobat. Dan kita tetap menyusuri JLS, dan insya Allah nanti di depan kita ya sobatnya nanti ada jembatan yang menuju ke Pantai Pangasan juga sobat ya. Itu di atas kita itu ada jembatan yang ke kanan, nanti kita bisa menuju ke Pantai Pangasan ya, jalurnya melewati itu juga bisa ya. Kita tetap menyusuri JLS ya. Alhamdulillah cuaca cerah sobat sampai di sini, Masya Allah luar biasa, udara segar sekali pagi ini, dan jalanan lenggang sobat ya, sehingga kita dalam berkendara nyaman, ini jalannya lenggang sekali. Kita bisa melihat panorama indah di kiri kanan JLS Pacitan ini, dimana alamnya hijau seger banget sobat ya. Dan biasanya di depan kita itu nanti ada sobat ya, apa, produsen membuat perahu sobat. Ini di sebelah kiri, maaf, di sebelah kiri ada itu yang orang membuat perahu sobat untuk nelayan menangkap ikan di lautan. Dan perlu kami sampaikan sobat, di sepanjang JLS Pacitan ini memang terdapat beberapa objek wisata yang layak untuk kita kunjungi sobat ya. Banyak sekali, diantaranya ini ada Pantai Bidaan. Nah, kita sudah berada di desa Jeta ini sobat ya, di Kecamatan Tuaan ini. Nah, ini berada di kawasan Pantai Bidaan. Nah, itu sebelah kanannya ada gapurannya, ke kanan itu nanti ke Pantai Bidaan, sebuah pantai yang apa ya, yang pantainya itu dihiasi batu-batu yang unik menurut saya. Batu-batunya itu halus, dan tadi kalau ke kanan nanti itu tadi di Watu Bale itu sobat ya. Ya, sekarang kita di depan kita itu ada Pantai Suge sobat. Wah, ini masuk jalan yang ikonik sobat, gimana nanti seolah-olah kita masuk ke pantai itu sobat ya. Ya, ini kita di Pantai Suge, salah satu pantai yang menurut saya memiliki bibir pantai yang panjang sobat ya. Ini jalannya lurus, dimana Pantai Suge itu adalah pantai yang paling dekat dengan JLS menurut saya sobat ya. Sehingga ketika kita lewat di JLS saja kita sudah bisa melihat Pantai Suge yang dihiasi pasir putih yang luas sobat ya. Dan sebentar lagi kita akan melintasi jembatan Pantai Suge sobat di depan itu nanti sebentar lagi, yang mana jembatan itu lumayan ikonik sobat ya. Bahkan beberapa waktu dulu awal-awalnya sempat viral ketika seseorang itu bermain di Pantai Suge, maka menjadi hal yang wajib untuk selfie di jembatan inilah. Ini jembatannya sobat, ini jembatan sungai di Pantai Suge sobat ya. Luar biasa, memang sangat ikonik menurut saya, sangat indah sekali ketika kita lewat di bawahnya. Masya Allah suasananya kena banget sobat ya. Ya, lanjut terus, dan taman mangrove sebentar lagi kita sudah akan sampai sobat ya. Kita sudah berada di desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo sobat. Sobat, artinya sebentar lagi kita sudah akan sampai di Taman Edukasi Mangrove Pantai Teban sobat ya. Ya,
Untuk jalan masuknya saya juga agak lupa karena baru pertama kali sobat ya. Ya ini kami tadi mendapatkan jalan ini harus tanya dulu ke warga sekitar. Ternyata Pantai Tebban dari CLS juga tidak terlalu jauh sobat ya, dan akses jalannya juga enak sobat, sudah beraspal, walaupun nanti di depan itu nanti ada juga yang jalannya baru rabat cor ya sobat, tapi jalannya landai sobat, enak, insya Allah jalannya enak. Kita menyusuri di pemukiman warga ini sobat, di kiri kanan ini banyak rumah penduduk dihiasi perkebunan warga, dan insya Allah tidak lama lagi kita sudah akan sampai di Pantai Tebban ya, yaitu merupakan kawasan taman mangrove ya, taman edukasi mangrove itu di depan itu ya, sudah ada tulisannya itu sobat ya, ada apa namanya, Taman Edukasi Mangrove Pantai Tebban, yaitu alhamdulillah kita sudah sampai dan kita akan melihat sebagus apa atau seindah apa Pantai Tebban ini sobat ya. Oke. Setelah sedikit melepas lelah dari perjalanan kita dari Kota Pacitan menuju Taman Edukasi Mangrove Pantai Tebban, kurang lebih tadi 45 menit ya kita berada di atas motor sobat ya. Kita istirahat sebentar, kemudian kami tim Rehla Channel mulai menelusuri Taman Edukasi Mangrove Pantai Tebban. Perlu kami informasikan sobat semuanya bahwa Taman Edukasi Mangrove ini dikelola dan dikembangkan oleh BUMDes sekitar ya. Dengan adanya destinasi wisata edukasi ini, selain sebagai wahana belajar seputar tumbuhan mangrove, diharapkan juga akan meningkatkan perekonomian daerah sekitar. Di sini kita bisa menelusuri Taman Edukasi Mangrove dengan melewati jembatan yang sudah dibangun oleh pengelola wisata, dan memang luar biasa sobat, spot-spot fotonya kita bisa berfoto berselfie sambil melihat pantai selatan ya sobat ya. Dan memang tempat-tempat selfie atau spot fotonya sudah disediakan sobat ya. Ada semacam saung ya, saung atau seperti gubuk yang bisa kita manfaatkan di situ. Selain untuk selfie juga bisa untuk berteduh ya, mungkin ketika matahari terik, dan langsung kita bisa melihat, Masya Allah itu di situ ada indahnya pantai di selatan Pulau Jawa ini sobat ya, di Kota Pacitan ini sobat ya. Dan perlu kami berbagi informasi sobat ya, bahwa tanaman mangrove memiliki akar yang efisien dalam melindungi tanah dari abrasi atau melindungi tanah di wilayah pesisir pantai sobat ya, sehingga dapat menjadi pelindung atau pengikisan tanah akibat air laut. Selain itu, akar mangrove dapat mempercepat penguraian limbah organik yang terbawa ke wilayah pantai sobat ya. Dan juga mangrove menjadi habitat bagi beberapa jenis spesies makhluk hidup ya sobat ya, maupun organisme seperti udang, ikan, dan kepiting banyak berkembang biak di kawasan mangrove ini. Jadi sudah selayaknya bagi kita untuk melestarikan mangrove agar ekosistem di sekitar kita itu berjalan dengan baik, dan kembali nanti manfaatnya akan kembali kepada manusia tentunya. Setelah kami puas berkeliling di Taman Edukasi Mangrove Pantai Tebban, kami sudah jebret-jebret dari saung 1, saung 2, dari beberapa spot foto sudah kita jelajahi semua sobat ya. Kita sudah melihat bagaimana
tumbuhan mangrove memberikan manfaat yang banyak sekali bagi ekosistem lingkungan kita ya. Maka sudah saatnya bagi kita tim Rehlah Channel untuk undur diri dari kawasan Taman Edukasi Mangrove ini sobat ya. Dan ketika kami akan undur dari Taman Edukasi Mangrove ini, tim kami sempat berbincang-bincang dengan salah satu pengelola Taman Edukasi Mangrove ini, bahwa kedepannya pengelola akan menambah lagi beberapa spot foto untuk anjungan atau jembatannya, jangkauannya diperluas lagi dengan harapan semakin menarik wisatawan atau pengunjung untuk hadir di sini. Dan juga pengelola menginformasikan kepada kita bahwa kedepannya juga akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang ya, karena ini masih objek wisata yang baru ya sobat ya. Beberapa fasilitas belum tersedia seperti MCK dan lain-lainnya. Harapannya nanti kedepannya juga akan dibangun mungkin rumah makan atau semacam fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga nanti harapannya semakin banyak pengunjung yang akan hadir di Taman Edukasi Mangrove Pantai Teban ini. Kemudian kami lanjut di salah satu pantai yang direkomendasikan oleh pengelola pantai ya, bahwa kita direkomendasikan untuk mampir juga ke pantai dekat Pantai Teban, namanya Pantai Siwil sobat, kalau tidak salah ya. Kalau saya salah sebut tolong nanti di komen ya, di kolom komentar ya. Pantai Siwil menurut saya ya. Jadi jaraknya tidak jauh dari Pantai Teban, kita lurus menyusuri jalan yang baru ini, jalannya masih tanah sobat ya. Sebagian tanjakan memang jalannya sudah pakai rabat cor ya ini ya, karena memang untuk menuju ke Pantai Siwilnya kita harus menusuri jalanan yang naik turun bukit ya sobat ya. Kemudian di Pantai Siwil ini sobat, ternyata juga banyak kita jumpai tambak udang sobat ya. Jadi ada beberapa tambak udang di sekitar Pantai Siwil ini sobat ya. Itu sudah kelihatan pantainya, yang memang menurut informasinya Pantai Siwil langsung berbatasan dengan laut lepas, yakni di Samudra Hindia sobat ya. Itu tambaknya di sebelah kiri saya dan pantainya di sebelah kanan saya sobat ya. Ya, kita berjalan menyusuri jalan tanah di tepi pantai. Jadi jalannya hati-hati, pelan-pelan saja sobat ya, sambil melihat dan merasakan suasana indahnya di tepi Pantai Siwil yang memang ini belum dikelola sobat ya, karena karena di sini tidak ada orang sobat ya. Ketika kami di sini ini sepi sekali, hanya saya dan tim Rehlah Channel saja yang ada di sini ya, masih sepi sekali, pantainya tidak ada orang. Ketika kami mulai menuruni di pantainya, ternyata Pantai Siwil ini banyak batu-batu yang menurut saya ya unik sobat ya, batu-batu sehingga pasirnya kayak tidak ada ini pantai-pantai yang batu seperti Pidaan ya ternyata sobat ya. Dan memang ombaknya besar sekali sobat. Wah, di tengah itu ada juga pulau kecil dan memang sunyi banget ini sobat, tidak ada orang satupun, hanya saya dan tim Rehlah Channel ini. Wah, sehingga suasananya sangat tenang, nggak cocok sekali kalau di sini misalkan siang-siang sambil kita minum es degan, masya Allah pasti luar biasa nikmatnya. Dan menurut saya sangat cocok sekali untuk refreshing ini sobatnya. Wah, itu cuaca juga mendung, agak cerah ini sobatnya. Itu ombaknya di pantai, wah itu menuju ke kita. Oke, ini tentang Pantai Siwil sobat ya. Memang belum dikelola, belum ada orang yang kesini sobat ya, dan masih sepi sekali.
awakmu nggurai. Setelah kami merasa puas menyusuri pantai Siwil, melihat-lihat panorama indah di sekitarnya, saya rasa sudah lumayan siang ini ya sobat ya, matahari sudah mulai terik dan waktunya bagi kami tim Rehla Channel untuk undur diri. Dan terima kasih kami sampaikan kepada sobat semuanya yang sudah mengikuti channel kita, dan semoga apa yang kami suguhkan memberikan manfaat bagi sobat semuanya. Terima kasih.